Halo, selamat pagi teman-temanku yang baik. Eh, Minggu 26 April 2020, refleksiku dari bacaan rohani dari sesuai dengan kalender liturgis hari ini. Dan saya di penghujung hari yang sudah lewat, saya mencoba membuat renungan ini tetap berjalan. Topiknya itu semangat iman yang berkobar-kobar. Dari Kisah Para Rasul bab 2, itu tertulis. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Jadi pada waktu itu Rasul Petrus berdiri di tengah-tengah mereka, ya, di tengah-tengah orang-orang Yahudi di sana. Jadi ini tanda berani. Dulu pintu terkunci, ya, dia di rumah, di dalam rumah. Tapi sekarang Rasul Petrus itu keluar, malah berdiri di tengah orang-orang Yahudi. Mereka Rasul Petrus itu mengajar, menyerukan dengan suara yang nyaring. Ini luar biasa. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah, ya, Yesus ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Ya, lihat itu, yaitu Rasul Petrus berdiri di tengah orang Yahudi. Dia melihat, ya, dulu Rasul Petrus bersembunyi bersama murid-murid yang lain di suatu rumah, ya, tidak keluar. Tetapi sekarang keluar, berdiri, sikap dengan suara yang nyaring. Itu tanda-tanda bersemangat, teman-temanku yang baik. Tanda-tanda memiliki semangat iman yang berkobar-kobar. Nah, itulah karena Roh Kudus. Makanya sesuai dengan judul dari topik renungan saya hari ini. Lalu dari Mazmur bab 16, Tuhan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah, di tangan kananmu ada nikmat yang abadi. Jadi nikmat yang abadi, bukan nikmat yang semu, bukan nikmat yang sementara, tetapi ini yang abadi, yang kekal. Cinta yang abadi, sukacita berlimpah. Bukan sukacita biasa, tapi sukacitanya itu berlimpah. Ya. Dan diberitahukan jalan kehidupan. Wah, luar biasa sekali, ya. Zaman sekarang banyak sekali jalan-jalan pilihan. Sampai anak-anak sekarang bingung, jalan mana nih yang mau dipilih. Nah, oleh karena itu saya mendapat pengajaran juga dari pastor, ya, dari pastor paroki Pamulang, pastor Amir, dan juga pastor rekan yang lain, ya, agar orang tua membimbing anak-anaknya menuju jalan kepada Tuhan Yesus, menjadi gereja rumah tangga, eklesia domestika. Betapa pentingnya pendidikan iman di dalam keluarga. Itu yang terutama, pertama dan terutama. Karena kalau tidak, anak-anak jadi bingung, jalan mana nih. Mereka disuruh pilih sendiri lagi. Kasihan. Makanya dulu Pastor Vanderwerf almarhum, kenapa kok dibaptis dari bayi? Kenapa enggak dewasa aja, dibiarin aja, disuruh milih sendiri? Karena nilai-nilai Kristus, nilai-nilai Kristiani yang ingin disampaikan, diwariskan, itu sungguh sangat bernilai, sangat berharga sekali. Jadi karena saking sangat berharganya, itu diwariskan segera, dikabarkan segera dari awal. Ini loh jalannya, diwariskan. Makanya dibaptis bayi. Tapi tidak hanya baptis bayi, terus dibimbing terus sampai mengerti, sampai dewasa. Iman itu sampai memiliki iman yang dewasa. Dibimbing, diberi bekal. Nah, contoh, saya juga memiliki kewajiban untuk pendidikan iman anak-anak, ialah dengan refleksi ini seperti ini. Ya, Sisterhood berkali-kali menyampaikan kepada saya, ayo refleksi bacaan kitab suci setiap hari. Tidak hanya untuk diri saya, tetapi juga untuk anak-anak saya, untuk sesama saya yang lain. Karena saya membuat ini dalam bentuk YouTube, dan saya memberikannya juga kepada anak saya lewat WhatsApp. Mereka tentu bisa mendengar, bisa nonton juga apa yang saya renungkan. Jadi terus menerus, ini salah satu bentuknya. Semangat iman yang berkobar-kobar. Tidak hanya anget-anget tai ayam. Jadi tidak hanya semangat sementara, lalu setelah itu biasa saja lagi. Tidak, tapi harus dipelihara.
semangat iman yang berkobar-kobar. Makanya baca kitab suci setiap hari, refleksikan, bagikan renungannya, supaya anak-anak saya, anak-anak yang lain, teman-teman juga, itu selalu diisi dengan renungan-renungan yang baik, pendidikan iman yang baik. Ya. Jadi terus-menerus, sebagai orang tua, kata Pastor Amirullah pada waktu kunjungan ke lingkungan-lingkungan, dikatakan bahwa perlu sekali pendidikan iman dari orang tua yang terus-menerus, ya, untuk menjadi gereja rumah tangga, eklesia domestika yang mandiri, mandiri ekonominya, mandiri rohaninya, tidak tergantung sama pastor terus, harus umatnya mandiri. Lalu dari 1 Petrus 1, ya, bahwa ini luar biasa ya, kamu telah ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah, orang-orang saudara-saudara kita menyembelih domba, ya, sapi, ya, di hari raya kurban, di kita itu darah Kristus. Sebenarnya itu untuk kita, umat semuanya, telah ditebus dengan darah yang mahal. Kristus telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi baru menyatakan dirinya pada zaman akhir karena kamu, ya, karena cintanya kepada kita. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya, sehingga iman dan pengharapanmu tertuju kepada Allah, ya, pada Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lalu di bait pengantar Injil, Tuhan Yesus, bukalah arti kitab suci bagi kami, kobarkanlah hati kami karena ajaranmu. Ini saya pernah dengar, yaitu ada metode Joy of Discovery, ya. Joy of Discovery, JOD. Jadi sukacita karena telah menemukan, bersukacita, bersemangat, berkobar-kobar. Dan saya mengalami loh, seperti halnya sharing hari ini, saya menemukan mutiara dari firman Tuhan di dalamnya, pesannya, ya. Semangat iman yang berkobar-kobar, Joy of Discovery. Jadi perlu kerjasama antara Tuhan Yesus dan diri saya dengan diri teman-teman. Tuhan Yesus buka arti kitab suci bagi kita. Dia akan mengobarkan hati kita karena ajarannya. Dan saya mencari dengan sungguh-sungguh, menjaga kesehatan, supaya saya sehat dalam akal budi, dalam pikiran. Kalau saya sehat, saya bisa berpikir, bisa merenungkan dengan baik. Bisa. Dan Tuhan memberikan jalan, membuka hatiku, membuka arti kitab suci bagiku dan bagi teman-teman. Menemukan mutiara, ya, di dalamnya, mutiara iman, pesan Kristus di dalamnya. JOD, Joy of Discovery. Ya, perlu kerjasama antara Tuhan dan saya. Mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Tanda seru. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam sebuah kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Dan saya baca dari bacaan Kejadian sampai akhir, ya, bacaan itu Wahyu, itu di dalam komunitas Dave Airboom sekarang tentang di bidang kejadian nih, bahwa ada Nabi Abraham itu disuruh menyembelih anaknya Ishak. Dia pergi ke Gunung Moria ya, di sana. Pisau apa semua sudah lengkap. Ayah, mana nih yang binatang sembelihannya kok tidak kelihatan? Ya, nanti Allah akan menyediakan buat kita. Ya, dia nyusun kayu-kayu bakar di situ. Anaknya dipanggil, ya, untuk disembelih, ya, di mesbahnya, batu. Pada waktu dia mau ambil pisau mau menyembelih, malaikat Tuhan berseru, Abraham, jangan lakukan itu. Aku tahu bahwa kamu taat kepada perkataan Tuhan. Nah itu, jadi anak tunggal. Nah, demikian juga Bapak di sorga. Dia meniru teladan dari Abraham. Dia rela menyerahkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita, untuk wafat buat kita. Tapi dia bangkitkan kembali. Luar biasa. Jadi ini nyambung, ya, kayak satu tanda-tanda dari Abraham, sejak yang abad-abad lalu, ya, sampai dengan Yesus. Dan ini yang menarik lagi,
Tadi Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Bukan berkata, apakah yang kalian percakapkan sementara kalian berjalan? Kan mereka ini berdua nih, dua orang murid jalan ke Emmaus. Lalu ia berkata kepada mereka, bukan hai kalian orang bodoh, bukan hai kamu orang bodoh. Jadi pribadi. Walaupun mereka berdua, tetapi Tuhan Yesus katakan kamu pribadi. Jadi yang menarik di sini, di sini ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Saya berpikirnya begini, di dunia ini begitu banyak aktivitas. Ada yang mungkin sedang tidur, ada yang bekerja, ada yang mungkin sedang ngopi, wah macam-macam dah. Tapi Yesus itu sendiri mendekati mereka. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Jadi seperti Pastor Wolf, ya, kepala paroki di Santa Teresia, sekarang mungkin udah di tempat lain ya, ganti lagi, bahwa ikut misa kudus itu rame-rame bersama-sama dengan umat yang lain. Tetapi sentuhan kasih Tuhan Yesus kepada umat yang hadir di situ itu bersifat pribadi, bersifat personal. Dia menyapa saya, Willy, aku berikan berkat kepadamu, Willy, ya. Atau Budi, atau Alex. Dia menyapa namanya seseorang itu pribadi. Nah, itu luar biasa sekali. Karena seseorang yang dipanggil secara pribadi, yang disapa secara pribadi, namanya ya disebut. Kalau saya ngirim WhatsApp minta pendapat atau minta sesuatu, saya akan menyebut tidak hanya broadcast saja, tetapi menyebut pakai nama Japri satu persatu. Apakah Budi bersedia mengisi angket saya? Jadi Japri itu lebih personal. Jadi seseorang itu akan menjawab permintaan saya, permohonan saya. Dan aku ngalamin kalau seseorang yang disapa pribadi itu akan bersemangat, akan bersukacita, akan senang. Nah, makanya teman-teman, topiknya di sini ialah semangat iman yang berkobar-kobar. Kalau saya mau memberikan semangat kepada yang lain, siapalah dengan namanya. Bersifat personal. Saya dalam komunitas Couples for Christ, tim leader saya juga mengatakan kepada saya, tidak hanya broadcast loh Willy, tetapi bisa pakai namanya. Demikian juga tim bisnis saya yang lain, pakai sebut namanya pada saat saya menyebar angket. Pakai namanya ya, sekarang bersifat pribadi akan lebih bersemangat. Jadi Roh Kudus memberikan semangat kepada saya, pada teman-teman, seperti Rasul Petrus. Dia berubah, yang tadinya takut jadi berani, bahkan suaranya nyaring, dan dia katakan, yang kamu lihat dan dengar di sini, yaitu melihat bahwa betapa hebatnya Rasul Petrus semangatnya karena Roh Kudus. Ya, di sini pada hari Pentakosta, ya, setelah Pentakosta itu hari ke-50 setelah Paskah. Paskah itu di zaman orang Yahudi, artinya setelah saya lihat kamus, itu ucapan syukur atas hasil panen gandum. Itu pestanya dirayakan selama 7 minggu. Makanya disebut Pentakosta itu hari raya 7 minggu. Nah, kalau sekarang di Perjanjian Baru, Pentakosta yang dulu pesta syukur atas hari raya gandum, panen gandum, sekarang turunnya Roh Kudus atas para rasul. Jadi ini luar biasa sekali. Kita mengharapkan sekali Roh Kudus senantiasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus diberikan kepada kita. Ya. Makanya kan dalam sabda Tuhan pernah ada, mintalah Roh Kudus. Ya, kamu sampai saat ini belum minta apa-apa, mintalah. Kamu, Bapa di surga akan memberikan Roh Kudus. Roh Kudus itu luar biasa sekali. Jadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita minta kepada Roh Kudus memiliki semangat iman yang berkobar-kobar, apalagi di zaman now sekarang, diberikan semangat di dalam berkarya, dan diajak juga untuk menyapa seseorang personal, supaya mereka juga mengalami sukacita, mengalami semangat karena dihargai, disapa personal, disentuh hatinya. Dan itu kita yang lakukan, dan itu adalah kekuatan dari Roh Kudus. Oke teman-teman, begitu saja renungan saya hari ini, Minggu 26 April 2020.
yang sebenarnya sudah hari Senin nih, Minggu pagi, dini hari, di ujung hari baru, tanggal 27 April 2020. Tetapi renungan saya ini Minggu 26 April 2020. Dan see you di renungan yang berikutnya. Bye dari Willy Wibianto. Semangat bekerja dengan penuh iman, harapan, dan cinta kasih yang berkobar-kobar. Bye.